Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala khairil anam Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla sya'nuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Ibu-ibu jamaah kajian rutin setiap hari Kamis dan Mustama Al-Qudwah yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir di waktu yang sama di setiap hari Kamis sore untuk menjalankan salah satu kewajiban seorang muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang berhukum wajib. Menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang berhukum wajib, tidak bisa ditawar. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Bagi seorang yang beragama Islam, dia masih hidup, maka ada satu kewajiban yang sering dilalaikan oleh pribadi muslim itu. Apa itu? Kewajiban untuk hadir di majelis ilmu, kewajiban untuk menuntut ilmu. Kadang-kadang kita salah di dalam memberikan pengertian terhadap menuntut ilmu. Saya sudah tua. Menuntut ilmu selalu ditafsirkan atau dimaknai kita harus datang di sebuah kelas, ada gurunya, kemudian kita ada proses belajar mengajar. Menuntut ilmu itu tidak harus atau tidak hanya di dalam bangku, di ruang kelas, tidak. Dimanapun kita berada, selama kita masih hidup, maka kita wajib untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya, kalau kita di dalam dunia pendidikan itu kan menuntut ilmu itu, belajar itu ada yang formal, ada yang non formal. Yang formal itu ya ada kegiatan yang terikat di anak-anak berjenjang dari TK, SD, SMP, SMA. Ini pendidikan formal. Tapi ada sesuatu pendidikan yang namanya yang disebut dengan pendidikan non formal. Apapun bentuk pendidikan itu di dalam Islam, thalabul ilm, menuntut ilmu itu sesuatu yang berhukum wajib. Wajib itu bagaimana? Harus kita lakukan. Dan jika kita tinggalkan, kita kena efek dari meninggalkan wajib itu, yaitu kita berdosa. Orang Islam itu hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik hari ini. Bagaimana perbaikan hari demi hari itu akan terjadi? Tidak mungkin terjadi sebuah perbaikan dari hari-hari kita jika kita berhenti menuntut ilmu. Kenapa? Karena sifat dasar ilmu itu, ibu, saya sering mengulangi jamaah sekalian, sifat dasar menuntut ilmu itu adalah merubah. Tidak mungkin orang kita harapkan terjadi perubahan pada dirinya jika dia tidak punya ilmu. Orang tidak berilmu. Karena Buya Hamka itu dia tegas mengatakan, ya kan? Kalau hanya kerja, kerbau itu juga kerja. Kalau hanya makan, kerbau itu juga makan. Tapi ilmulah yang membedakan kita dengan hewan dan binatang. Kenapa? Karena ilmu itu adalah sesuatu yang bisa dari ilmu itu kita kenali mana yang baik, mana yang tidak. Dan sifat dasar ilmu itu merubah. Oleh karena
karenanya ingin punya suami berubah, doa, dan kemudian ada ilmunya. Ingin punya anak agar supaya dia berubah akhlaknya, harus ada di majelis ilmu, harus rajin di majelis ilmu. Ikhwatul kiram rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka ini nikmat yang sangat besar, ibu-ibu, yang Allah berikan pada diri kita. Kita masih diberi rasa hati, ada nikmat dalam hati kita ketika duduk di majelis ilmu. Kita bertemu dengan orang-orang yang baik, insya Allah, orang-orang yang ingin melakukan perbaikan dalam hidupnya, insya Allah. Maka komunitas ini adalah komunitas, mudah-mudahan adalah komunitas yang berusaha untuk menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Orang kalau tidak punya ilmu, ibu, dulu itu ada orang namanya Juha. Juha ini terkenal sekali. Juha ini kalau di masyarakat kita itu, ibu, ada biasanya orang yang terkenal dengan bodoh gitu atau konyol. Kalau orang Arab tuh bilang bahlul gitu, maaf ini agak kasar nih, mulut saya agak berat mengucapkannya. Di zaman dulu itu ada orang yang terkenal konyol, itu namanya Juha. Kenapa? Aneh orangnya, ibu. Salah satu keanehan yang dilakukan oleh Juha itu apa? Suatu saat di malam hari dia ada di sebuah ruangan gitu, di ruangan. Ruangan itu gelap. Ketika berada di dalam ruangan itu, kuncinya Juha jatuh di dalam ruangan. Kemudian Juha keluar. Kenapa? Karena di terasnya itu ada lampu. Jadi di teras itu terang, Bu, ya. Kemudian di teras yang terang itu dia mencari sesuatu. Ke kanan, ke kiri, mencari sesuatu. Sampai orang yang memperhatikan tuh bingung, Juha kamu cari apa? Dari tadi kok tidak ketemu-ketemu. Juha bilang, saya cari kunci. Lah, memang jatuhnya di mana Juha kok belum ketemu? Juha bilang, jatuhnya tadi di dalam. Orang tuh tanya, ngapain kamu cari di luar, kan jatuhnya di dalam? Di dalam gelap, gak ada lampu. Enak nyari di luar, terang katanya. Coba. Ini tolong tidak ini, Bu? Orang ingin kebaikan tapi tidak punya ilmu, itu konyol. Oleh karenanya dalam Islam, menuntut ilmu itu fadilahnya tinggi. Ada di majelis ilmu itu dilindungi oleh para malaikat, dan malaikat beristighfar kepada untuk kita yang sedang menuntut ilmu. Bahkan orang yang melihat kita sedang menuntut ilmu pun kena percikan istighfarnya malaikat. Oleh karenanya kita wajib bersyukur Allah masih kasih kita rasa rindu, rasa nikmat. Dunia boleh berubah, dunia tubuh kita boleh berubah. Kita semakin tua tidak apa-apa, kita semakin repot karena punya anak, punya cucu tidak apa-apa, kita semakin agak lemah tidak apa-apa. Yang penting adalah Allah masih membuat hati kita punya sensasi nikmat saat kita menuntut ilmu. Ini patut disyukuri. Ikhwatul kiram, di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan, hal yastawil ladzina, apakah sama? Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah sedikit nyinggung di sini. Sama tidak orang yang mengerti, orang yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu? Sama kata Rada? Tidak sama. Perilakunya berbeda, caranya bicara berbeda, caranya menatap berbeda, caranya marah berbeda, caranya senang berbeda,
Berbeda. Orang yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu berbeda. Maka anak muda, para ulama mengatakan, kalau anak muda sudah malas nuntut ilmu, wa man fatahu ta'limu waqta syababih, kalau ada anak muda, masih belia, masih kuat, tapi dia malas nuntut ilmu. Dia enggan kumpul di majelis ilmu, dia enggan mencari ustadz, mencari seorang alim untuk menuntut ilmu. Para ulama bilang apa? Fakabbir, anak muda yang malas menuntut ilmu, fakabbir, takbiri saja arba'an, 4 kali liwafatih, tanda anak muda itu sudah mati. Ini galak banget kalau para ulama sudah bilang gitu, ibu ya. Kalau ada orang, kalau ada ibu, kalau ada bapak masih muda, malas menuntut ilmu, tidak mau dinasihati datang untuk menuntut ilmu, sedangkan keutamaan menuntut ilmu itu besar, para ulama mengatakan fakabbir arba'an, takbiri saja dia 4 kali liwafatihi, tanda dia sudah mati. Tapi ya tidak usah. Ibu keluar dari sini, kemudian ada orang di pinggir jalan, dasar mayit, tak nuntut ilmu, tidak usah juga. Tapi para ulama serius Bu untuk mengingatkan ini. Kalau kita sudah enggan, jadi perlu kita ingat itu Bu. Kalau kita sudah kayak malas mau nuntut ilmu, malas kajian, aduh, kita adalah mayat hidup. Kenapa? Kita sudah enggan dan menuntut untuk menuntut ilmu. Kalau orang sudah tidak menuntut ilmu, maka apa harga dari orang itu? Kan gitu ya Bu ya. Nah, ini diingatkan oleh para ahli. Dan Allah telah menegaskan dalam surat Az-Zumar, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Berbeda. Ingat perilaku juha. Kuncinya hilang di dalam, dicari di luar. Alasannya kenapa? Di luar ada lampunya, di dalam gelap. Itulah orang perilaku orang bodoh. Masya Allah. Ikhwatil kiram, jamaah. Dan Allah menjanjikan sesuatu yang sangat-sangat indah buat orang yang nuntut ilmu. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kalau orang sudah nuntut ilmu, perilakunya berdasarkan ilmu, tindak tanduknya berdasarkan ilmu, maka Allah berjanji, Allah akan angkat derajat orang itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang beriman, mohon maaf, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan derajat orang-orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat dari orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Seorang guru yang tidak menuntut ilmu dengan guru yang rajin menuntut ilmu, maka guru yang menuntut ilmu itu akan Allah angkat derajat. Makanya kita tidak bisa menuntut sama dengan orang, melihat orang, kita iri terhadap orang, tidak bisa. Tapi mari kita review kembali, mungkin dia punya ilmu. Pedagang yang berilmu dengan pedagang yang tidak berilmu berbeda, hasilnya pun berbeda. Maka kita perlu berilmu. Jamaah rahimani Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka pada kesempatan sore hari ini coba bersama-sama kita belajar tentang adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu itu dibagi beberapa tahap. Adab sebelum menuntut ilmu dan adab saat menuntut ilmu. Jadi akhlak, adab, etika dalam sebelum menuntut ilmu yang harus dijaga sebelum menuntut ilmu. Yang pertama itu adalah memilih makanan yang halal. Saat menuntut ilmu itu kita harus makan makanan yang halal.
Kenapa? Agar supaya ilmunya bermanfaat. Banyak orang pandai tapi ilmunya tak bermanfaat. Oleh karenanya Kiai Hasyim Muzadi itu di depan Pak Presiden Jokowi, beliau mengatakan, dan di depan para menteri-menteri, saya senang sekali ketika beliau menyampaikan materi ini. Pak Presiden, beliau bilang, beda seorang ustadz dengan seorang yang cendekiawan itu apa bedanya? Bedanya adalah kalau seorang guru, kalau seorang ustadz itu dia berpikirnya sesuatu yang rumit di tengah umat. Kalau sudah masuk di lisan ustadz itu berpikir bagaimana yang rumit itu jadi gampang difahami oleh rakyatnya, gitu ya. Ngerti gak? Jadi kalau seorang ustadz, ini bukan Agus Taufan yang bilang ya, yang bicara. Siapa tadi? Kiai Hasyim Muzadi di depan siapa? Dalam ceramahnya dia di depan Bapak Presiden Jokowi dan para menteri. Nanti bisa diikuti di YouTube. Beliau bilang, apa bedanya seorang yang cendekia umum dengan seorang ustadz? Bukan cendekia ya, apalah, yang ahli berpikir gitu ya. Kalau ustadz itu sesuatu yang susah, dia kemudian jadi difahami. Tapi ibu-ibu coba, kalau ibu-ibu punya hajatan, kemudian ibu bikin tema di atas, dalam rangka hari titik-titik-titik, mensosialisasikan dan mengejawantahkan nilai-nilai yang profesionalisme, itu susah difahami atau mudah difahami itu? Kalimatnya pendek tapi susah ibu. Nah itu pekerjaannya itu. Padahal itu gampang saja, bersedekah, tapi dia putar sampai tontara mengerti. Itu tema itu biasanya supaya keren, supaya kece, dibuat kalimat-kalimat yang kalimat apa ya, resapan dari bahasa Inggris, bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Dalam peringatan apa, mari kita sosialisasikan, mempererat tali jalinan apa, itu kan diputar transformasi yang ada sisi-sisinya itu. Sampai kita baca juga kita tidak ngerti. Padahal kalau Ustadz bilang itu maknanya silaturrohim, selesai, dia putar sampai tontara mengerti. Nah ini Kiai Muzadi itu bilang begitu. Ngerti tidak Bu? Maka kita ini mesti ngaji, mesti bukan jadi ustadzah, bukan tidak harus jadi ustadzah, tapi kita harus punya ilmu. Dan Islam itu, nilai-nilai keilmuan di dalam Islam ini itu menjadikan sesuatu yang rumit, sesuatu yang susah itu menjadi mudah difahami. Ya kan? Ibu yang berilmu sama ibu yang tidak berilmu berbeda. Caranya marah berbeda. Kalau ibu yang tidak berilmu, ya Bu ya, coba itu orang tua marah, tutup telinga, tidak sopan. Kalau ibu yang berilmu, ketika melihat anaknya malas mengaji misalkan, tidak marah, didudukkan anaknya. Nah, insya Allah gitu kan. Kalau nanti mama meninggal dunia, terus kakak mau tidak taruh mahkota di kepalanya mama? Pasti anak-anak itu, mama jangan bilang mati begitu. Iya bisa. Kamu udah taruh mahkota di kepalanya mama, mau mama. Dan tidak ada caranya untuk meletakkan mahkota itu selain dengan kamu menjadi penghafal Al-Quran. Saya mama ya nak, Masya Allah. Setelah anaknya hafal, anaknya tanya sama mamanya, mama, kok mama tak ingin taruh nenek di kepala itu mahkota? Ayo, yang saya mau tanya nih, itu apa coba jawaban ibu-ibu kalau anaknya punya anak pintar kayak gitu? Ayo, mama, bagaimana mamanya? Kasih ajar mama
kasih wajar mama kanan. Dan jangan marah kalau punya anak pandai kayak begitu ibu. Kalau mama suruh adek untuk menghafal Al-Quran agar adek bisa taruh di kepala mama mahkota, rupanya anaknya sayang banget sama cucu, sama neneknya. Tanyalah si cucu, terus apakah mama tidak ingin untuk meletakkan mahkota di kepalanya nenek? Mama yang tidak berilmu, ciput yang kepala. Nah, kita mesti kalau anak pintar seperti itu, seorang ibu yang dia harus menjawab. Dan tidak layalzam, tidak harus ibu hafal 30 juz untuk kemudian Allah riwayat bisa meletakkan. Tetapi usaha ibu untuk menghafalkan Al-Quran, entah nanti berhenti di mana, itulah yang akan dilihat semua. Jangan berhenti kalau memang kita itu cinta sama mama kita. Jangan berhenti menghafal Al-Quran. Ustadz bilang gitu, Ustadz bikin ibu, alhamdulillah, setiap saya datang ke kantor, di kantor itu saya taruh kitab suci Al-Quran. Setelah apel, kalau saya tidak terlambat, kemudian saya langsung menuju, saya tidak buka yang lain, saya buka Al-Quran saya hafal dulu apa yang harus saya hafal, murojaah ayat-ayat. Setengah jam saya berhenti, baru saya lanjutkan pekerjaan yang lain. Ayo, kalau kita memang cinta orang tua kita, jangan berhenti kita untuk berusaha. Saat saya sudah tidak kelihatan membaca, Ustaz saya ada download di YouTube surat As-Juz 30. Amma yatasaalun. Klik pause. Amma yatasaalun. Play. Anin naba'il azim. Pause. Klik. Ikuti lagi. Anin naba'il azim. Plek, lobet, cas dulu. Ajir lagi. Tidak ada alasan untuk kita berhenti berbuat. Ya, insyaallah. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan untuk menuntut ilmu adalah apa tadi? Makan makanan yang halal. Maka anak kita beri makan makanan yang halal supaya berkah. Ikhwatul kiram, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Akhlak yang kedua, agar kita mudah untuk menuntut ilmu, kalau makan itu yang sederhana saja, minumnya yang sederhana saja, jangan berlebihan. Ngasih makan anak sarapan itu, ibu selalu bilang bagaimana? Makan kenyang-kenyang supaya nanti tidak. Anak disuruh makan kenyang-kenyang supaya apa? Supaya nanti tidak jajan di sekolah. Dirubah nasihat itu. Akhirnya anak makan bukan karena kebutuhan, karena dia takut mamanya. Dipaksa untuk makan. Mamanya senang kalau melihat anaknya makan banyak itu. Dirubah selera seperti itu. Meminta anak makan harus berdasar kebutuhan. Bukankah Nabi itu makan ketika dia lapar dan berhenti ketika dia kenyang? Bagaimana seorang ibu mewajibkan anak makan banyak-banyak, anaknya dalam keadaan kenyang? Aduh, jadi mikir ya. Saya gitu terus Ustaz, karena dulu mama ngajari saya seperti itu Ustaz. Jangan dipaksa untuk makan kenyang-kenyang anak kita, karena kita hanya kekhawatiran seorang ibu takut anak kita nanti lapar atau bagaimana. Dan porsinya nanti dilihat. Makan yang sederhana saja dan minum yang sederhana saja. Ketiga, akhlak sebelum menuntut ilmu, jangan banyak bicara. Ada yang ibu guru kan? Ada, istri saya juga guru. Saya dulu Pak Guru juga. Cuma saya sudah berhijrah dari guru ke struktur.
Saya itu paling jengkel, seorang guru itu paling jengkel, atau orang tua itu paling jengkel saat kita memberi nasihat, pembelajaran buat anak, buat cucu, buat menantu di rumah. Kita ngasih nasihat, kemudian mereka menyibukkan diri dengan pekerjaan yang lain. Pura-pura main HP, ya kan? Atau mainan itu. Orang tua pasti lihat itu, mama ada kasih nasihat, kemudian dia bermain. Betul tidak ibu? Sama bu, kalau ibu jadi ustazah, kemudian ibu ceramah, kemudian tersinggung tuh ustaznya itu. Atau buat bapak-bapak, besok hari Jumat, bilang bapak-bapak kalau sedang mendengarkan Jumat tidak usah ngelihat jam, khotibnya tersinggung. Terus jadi beriman itu adalah diangkat pula tinggi-tinggi tangannya. Itu tidak lihat jam, bapak tidak lihat jam, tapi bapak sedang bilang, sedang ngobrol sama khotib, cepat, mengantuk. Dan itu tidak sopan. Kalau kita tidak percaya ketika bapak ada di rumah, marah sama ibu, ibu dikasih nasihat, kemudian ibu lihat jam. Lihat jam itu sama dengan ngusir. Kita ada bertamu, ya kan? Bertamu ke rumah orang, bercerita, tuan rumah ngelihat jam. Itu bukan lihat jam berapa, itu dia sedang ngobrol. Bro, cepat pulang sedikit ya, ini saya masih ada pekerjaan yang lain. Kita harus ngerti. Gitu ya Bu ya. Maka kita tidak boleh banyak bicara, tidak boleh banyak gerak. Wah, akhirnya semua ceramah ada nyamuk di sini gini saja. Ya juga jangan juga digaru ya nenek ya. Diusir itulah gitu. Insyaallah ini akhlak anak-anak yang sekarang berbeda ya Bu ya. Masya Allah. Dulu itu kalau orang tua kita sudah hanya ngelihat matanya, ingat ya saya sering menyampaikan orang tua dulu gini nih, ada jamaah nih. Itu kemudian kalau ini orang tua kita dulu Bu, kemudian mau masuk ke sini kan, itu orang tuanya hanya ngeliat gini dengan matanya. Itu kita sudah takut kan? Kenapa? Itu papa tidak bersuara, tapi maknanya yang apa papa diam itu ngelihat matanya itu kita tahu. Jangan lewat sini, papa malu, ada orang di belakang, kamu juga belum mandi. Itu toh mengerti, kita mengerti. Anak kita sekarang Bu, lagi nih, apa bilang itu? Mata tuh. Betul tidak Bu? Ya Allah, zaman anak sekarang itu sudah berbeda. Nah, sebelum menuntut ilmu juga tidak boleh banyak tidur. Banyak tidur itu justru menyebabkan ngantuk, karena asupan oksigen itu kurang di otak kita. Dan yang lain-lain yang tidak bermanfaat. Karena apa? Pada hadis yang lain Nabi Muhammad mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda orang itu Islamnya itu sudah membaik, dia itu bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Ikhwatul kiram, ini sebelum menuntut ilmu Bu, belum menuntut ilmunya ya. Kemudian yang keempat, menjauhkan diri dari pelanggaran syar'i. Kenapa? Kalau kita nuntut ilmu, tapi kita sering bermaksiat dalam arti kita sering membentak suami, maksiat. Kita sering mengajak berantem dengan tetangga, maksiat. Kita sering bikin status yang menyakiti orang, maksiat. Syakautu ila waqi'i su'ahifdi. Imam Syafi'i Bu, Imam Syafi'i itu pernah hafalannya rusak, dan dia melaporkan kepada gurunya Imam Waqi. Imam Syafi'i berkata, syakautu ila waqi'i su'ahifdi. Imam Waqi, guruku,
Kenapa tiba-tiba hafalanku jadi berantakan? Kenapa tiba-tiba aku susah untuk memahami? Kenapa aku sifat tiba-tiba menjadi kayak tidak tenang? Apa katanya Imam Waqi? Fa arsyadani ila tarkil ma'ashi. Imam Waqi ngasih nasihat sama Imam Syafi'i, kamu harus meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi anna ilma nurun. Dan Imam Waqi ngasih tahu sama Imam Syafi'i, nah, muridku, duhai Imam Syafi'i, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yubda lil asif. Dan cahaya Allah gak bakal Allah kasih kepada orang yang bertabur maksiat pada diri dan hatinya. Gitu ya Bu ya. Jadi kita harus meninggalkan maksiat-maksiat itu. Apa maksiatnya? Kita ini, saya yakin lah kita itu sudah tidak mungkin lah meninggalkan sholat 5 waktu, karena itu kabair, dosa-dosa yang besar. Ya maksiat-maksiat. Kita tadi tidak menghormati yang tua, kita tidak tahu akhlak, tidak dengan tetangga, terus itu dengan suami kita tidak memperlakukan dengan baik. Ini maksiat-maksiat. Maka bisa saja karena itu kalau seorang anak dia melawan papanya, dia melawan mamanya, tidak bisa membedakan. Saya kemarin sore kedatangan tamu, demi Allah, seorang bapak duduk di depan saya, telepon anaknya di depan saya. Saya bukannya karena di speaker jadi saya dengar. Ketika menelpon anaknya ini, bapak ini, tiba-tiba terdengar dari sana suara anaknya itu membentak-bentak kepada bapaknya. Saya jadi jengkel kalau seperti ini. Kemari HP, saya minta kasih kemari HP. Diizinkan? Diizinkan Ustaz. Pokoknya bingung. Saya bilang, Assalamualaikum. Nah, saya bilang, karena yang saya telepon tahu ini Ustaz, tidak tahu saya. Nah, marah. Kamu bicara dengan siapa? Ustaz barang. Nah, jangankan kamu salah, kamu benar pun, kamu tidak berhak mengangkat suara di atas suara papa. Nah, pelan-pelan kalau bicara sama papa saya, pelan-pelan. Nah, terpaksa saya harus ambil. Besokan harinya dia bertemu lagi bapaknya dan dia berterima kasih. Terima kasih Ustaz. Besok bawa HP, pura-pura telepon di depannya Ustaz, anak yang suka membentak. Mana Ustaz? Nah, Ustaz ya Ustaz terima telepon terus sudah kalau gitu. Tapi saya paling tidak bisa melihat seperti itu. Maka saya harus ambil, harus saya kasih nasihat langsung. Gitu ya. Ini maksiat dan tidak mungkin kita sukses dalam menuntut ilmu jika bertabur maksiat. Ibu-ibu masih bisa ditambah ya insyaallah. Poin penting yang nomor 5 dalam menuntut ilmu, membatasi pergaulan dan memilih teman yang baik saat dalam menuntut ilmu. Batasi pergaulan dengan teman-teman yang ketika saat adzan mereka tidak saling mengingatkan, sudah adzan. Berhenti dengan teman-teman dengan pergaulan yang begitu asik, entahkah di tempat wisata ataupun jalan-jalan. Ketika sudah masuk sholat, mereka tetap tertawa, tertiwi, tidak mengingatkan tentang waktu sholat. Batasi dengan mereka. Su'ul hulki yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, penyakit menular. Akhlak yang buruk itu. Pernah melihat anak kita kalau bicara, mohon maaf saya paling tidak bisa di dalam rumah ini dengan anak-anak mengaji saya. Kalau mereka kepada yang besar bilang, "Cik, alhamdulillah saya perangi selama 3 bulan." Anak-anak di sini tuh bilang, saya panggil langsung, saya berteriak. Tidak boleh, tidak ada. Kenapa? Su'ul hulki yu'ti. Menular, penyakit itu menular. Kenapa anak kita sering
mengucapkan kalimat memaki itu tong biasa, bukan biasa. Kita tidak membatasi pergaulan anak kita dan itu dianggap biasa. Ibu, alkohol di Amerika itu dulu itu haram di Amerika. Demi Allah, coba buka sejarah Amerika Serikat. Dulu itu haram. Tapi karena terlampau banyak yang minum, karena didominasi penduduk Amerika tiba-tiba jadi peminum, maka perlu dibuat undang-undang yang mengatur. Boleh tapi dengan aturan. Oh boleh kalau alkohol itu sekian persen. Kenapa Ibu melihat saya begitu tatapannya? Saya jadi takut. Di Amerika itu alkohol dulu haram, Ibu. Tapi sekarang sudah diatur undang boleh. Kenapa? Karena penduduk Amerika rata-rata mereka sudah minum. Dulu anak-anak di Tidore, saya hakul yakin untuk mengucapkan kalimat memaki itu jarang. Tapi karena yang tua, yang setengah tua tiba-tiba mengucapkan kalimat itu, maka anak-anak yang masih kecil terbimbing-bimbing untuk mengucapkan, dan itu kemudian dipaparkan dalam sebuah seminar, dikatakan itu sudah bahasa budaya, bahasa yang biasa digunakan untuk menunjukkan kesenangan. Dilegitimasi barang yang tak betul itu. Bahkan tidak sedikit orang tua-tua yang rajin di masjid dan di dalam masjid juga mengucapkan kalimat memaki itu secara biasa. Sampai kapan? Wal'iyadu billah. Maka kita harus membatasi diri, Bu, dengan teman-teman yang gak baik. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini muqtadi. Jangan kau tanya Agus Taufan itu pribadinya baik atau tak baik. Karena kalau ibu tanya kepada saya langsung, maka saya akan memberikan jawaban yang subjektif. Oh, saya orang baik. Tapi lihat dengan siapa dia bergaul. Fa innal qarina bil muqarini muqtadi. Karena dua orang yang baku bawa, duduk sama-sama, berjalan sama-sama, muqtadi, ada sifat-sifat yang saling mengingatkan dan membuat mereka baku tadati, baku terikat. Ya Bu ya. Maka kita harus membatasi dengan teman-teman yang tidak membawa kebaikan buat kita. Yang keenam, kita harus meniatkan ikhlas kepada Allah. Dan yang ketujuh, Ustaz, tidak bisa ngaji, saya sibuk. Akhlak yang ketujuh, memusatkan hati untuk menuntut ilmu dan membatasi kesibukan yang lainnya. Dibatasi, bukan nuntut ilmunya yang dibatasi, tapi yang lain yang dibatasi. Di dalam grup tidak ada lagi yang bilang, Ustaz maaf saya sedang sibuk. Dibatasi sibuk itu. Dan harus dibuka serius benar-benar setelah tahu wajibnya menuntut ilmu, bahwasanya ini yang priority. Ya Bu ya. Tapi saya ini menyampaikan pelan-pelan Bu, bukan saya marah-marah. Ini akhlaknya seperti itu. Ya, coba kita lihat anak-anak kita mengaji, nak, maaf mama, adik sedang sibuk apa? Sibuk memasak. Kita marah enggak sama anak kita? Sibuk deh, marah. Nah, kita pun demikian, sibuk. Maka kita harus buang sibuk itu dan kita terus. Kedelapan, memilih guru yang baik. Memilih guru yang baik, yang akhlaknya, pribadinya baik. Apakah ibu datang ke sini karena saya pribadi yang baik? Tidak lagi tidak. Karena di Tidore yang buka kajian rutin cuma Ustadz Agus Taufan di rumahnya. Saya rasa kalau asatidzah ini pada buka-buka, ketua MUI Ustadz Saleh Yasin itu buka di rumahnya gitu ya. Wakil sekretaris juga buka. Ustadz-ustadz di kampung-kampung itu yang sudah gitu buka semua. Saya rasa mereka akan datang gitu kan untuk mengaji. Ya Bu ya. Kan seperti itu. Masalahnya mungkin mereka belum membuka.
Maka perlu ditanyakan, kapan kau buka? Kapan kau? Harus dibuka dan harus menjadi tempat ilmu. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa ikum ajma'in, itu adalah akhlak sebelum menuntut ilmu. Dan ini masih banyak sekali akhlak saat menuntut ilmu. Saya akan tambah sedikit saat menuntut ilmu ibu ya. Tadi sebelum menuntut ilmu, ini sebelum saat menuntut ilmu. Yang akhlak yang pertama itu ibu, hormati gurunya. Hormati guru dan berakhlak yang lembut kepada guru. Ini kita harus sampaikan kepada anak-anak. Orang tua yang ngaji di kediaman saya, di kediaman Ustaz Mustafa, kalau suatu saat ada anaknya bermasalah dengan guru atau dapat informasi dihukum oleh guru, kalau orang tuanya ngaji, haram hukumnya datang ke sekolah untuk protes terhadap gurunya. Tidak boleh. Ingat orang dulu-dulu, kalau orang pulang sekolah ke dalam keadaan menangis, kong papa tanya, bikin apa menangis? Guru cubit, guru pukul. Apa yang dilakukan sama papa? Ya, namanya kalau di sekolah berarti dapat tambah. Lebih baik kurang jangan menangis kalau dulu. Saya itu korban itu. Sekarang, guru, siapa nih? Dilihat mana? Langsung divisum anaknya, dibawa ke kepolisian. Gurunya dituntut, gurunya sampai ketakutan, gurunya dihukum. Demi Allah, sepandai apapun anak Anda, sengsara itu hidupnya. Kenapa? Para alim mengatakan, innal muallim, sesungguhnya guru, wat tabib, dan seorang dokter, kilahuma keduanya, la yansahani idza huma lam yukrama, tak bakal akan ngasih nasihat ketika mereka tidak dihargai. Ibu datang ke dokter, ibu sakit parah, kan? Atau ibu dalam keadaan hamil, dalam keadaan tua, tapi ibu tidak bisa melahirkan. Datang ke dokter, ibu sikapnya tidak sopan terhadap dokter. Kenapa jangan kerja Pak? Cepat ini, bagaimana nih? Kira-kira dokter dilayani baik-baik atau tidak? Kira-kira dokter tersinggung atau tidak? Pernah dengar dunia dokter tersinggung terhadap pasien yang tidak hormat? Iya kan? Dan guru pun demikian, tidak akan memberikan nasihat jika apa? Jika dia tidak dihormati. Sampai saat ini sebagai guru tuh, Masya Allah. Dan kalau ngasih nasihat itu Bu, sama anak-anak hati-hati. Saya pernah punya murid di sini ditidurin, dari keluarga, Masya Allah. Di dalam kelas sekarang sudah hebat. Maksud hati untuk memegang kepalanya tanda saya, tapi tangan saya dipukul. Kaget sih. Dengan pongah anak itu bilang, papa sama mama bilang, "Tara boleh pukul kepala." Saya masih kenal sama orang tua, dan saya masih ingat wajah anaknya. Dan itu 15 tahun yang lalu. Caranya bicara, caranya bersikap tidak bisa hilang dari benak saya. Masya Allah. Hati-hati dengan guru, ya Bu ya. Maka ketika anak-anak membawa informasi dari guru dan tentang guru sekolah, jangan diterima. Belum tahu dia guru ini, kamu anaknya siapa di sini? Masya Allah. Nah ini tidak boleh itu ya. Ikhwatul kiram rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Yang terakhir akhlak saat menuntut ilmu, karena nanti kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang. Tidak memungkinkan, ini sudah jam 6 kurang seperempat, hampir jam 6. Ketika bertanya dalam forum-forum Ibu ya, maka kita harus memperbaiki niat saat bertanya. Jangan sampai saya membahas yang ini, ibu-ibu tiba-tiba tidak bertanya jadi ketakutan. Tidak, ini pengetahuan yang harus kita. Alhamdulillah ibu-ibu di sini tidak ada.
Di dalam forum, apalagi di forum-forum bebas, orang bertanya itu biasanya ada 3. Pertama dia bertanya, notulen ngasih tahu ya, siapa yang akan bertanya, saya, gitu kan? Perhatikan orang bertanya. Orang bertanya itu biasanya ada 3 kondisi orang bertanya. 1, dia tidak bertanya, tapi dia hanya mau kasih tahu orang banyak bahwasanya dia tahu juga. Dia mau unjuk mengerti. Dia mau menunjukkan keilmuannya dengan melalui celah bertanya. Pernah melihat seperti itu kan? Dari cara bicara, memulai, menutupi, dan cara mandang, cara memegang mic, Tom sudah dapat tahu. Kedua, orang bertanya ini, dia sudah tahu jawabannya sebenarnya, tapi dia hanya ingin tes keilmuan orang yang ada di depan sebagai pembicara. Ini terlaknat. Yang ketiga, nah inilah yang benar. Dia bertanya karena memang dia tidak tahu hukumnya dan dia ingin pencerahan. Dan alhamdulillah di majelis ini semua kalau bertanya karena memang belum tahu. Ini adalah akhlak dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua, dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita terhadap anak-anak kita. Bagaimana akhlak saat akan menuntut ilmu dan apa yang harus dilakukan saat mereka menuntut ilmu dan berinteraksi dengan gurunya. Karena banyak sekali ibu, orang-orang itu gagal dalam hidup ini ternyata ada dosa terhadap guru. Ada dosa terhadap guru. Masya Allah. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa guru-guru kita dari SD, dari dulu siap dimanapun mereka berada, dan apakah mereka sudah menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang tersampaikan kepada kita ini itu pahalanya mengalir sama mereka. Mudah-mudahan Allah muliakan mereka. Ikhwatul kiram, ini kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan bisa menambah dan bisa menambah kenikmatan kita di dalam menuntut ilmu. Akhirnya marilah bersama-sama kita berdoa bahwa hajat di Maluku Utara dan beberapa daerah di Maluku Utara, kabupaten kota, kemarin setelah usai pemilihan wali kota dan wakil wali kota atau bupati ya, mungkin yang lain ada bupati ya. Di Hatim itu bupati atau wali kota? Bupati sudah usai. Ibu orang bijak mengatakan di dalam hajatan, ibu punya hajatan, pernah tahu hajatan, pernah ngadakan hajatan, adalah hal yang lumrah jika tiba-tiba terdengar ada gelas jatuh pecah, ada piring jatuh pecah, ada mangkok sayur jatuh pecah. Itu wajar atau tidak? Wajar. Kalau tidak mau ada gelas, piring atau mangkok sayur pecah, jangan punya hajatan. Gampang kan? Jangan punya hajatan. Yang salah bagaimana? Yang salah saat melihat gelas jatuh, piring jatuh, mangkok sayur jatuh pecah. Yang salah, orang ini sibuk ambil gelas yang masih utuh, tong ikut banting-banting dia ke bawah. Ini yang aneh, ini yang juha. Iya kan? Yang bijak bagaimana? Yang bijak setelah melihat ada gelas jatuh pecah, setelah melihat ada piring atau kuah sayur jatuh pecah, ambillah lopu-lopu, ambil sapu, bersihkan agar pecahannya itu tidak melukai saudaranya yang lain. Itu yang bijak. Bu ya, ayo kita jaga silaturahim di antara kita. Tidak ada yang lebih nikmat dan lebih indah dari silaturahim. Mau sejauh apa kita membenci, mau sejauh apa kita mendengki, apalagi bertetangga. Ingat keutamaan tetangga. Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril dan Nabi Muhammad
ditanyakan terus anil jar, tetanggamu, diwasiati tentang tetangga dan tetangga. Mari kita jaga kedamaian daerah ini. Mari kita jaga kebersamaan di daerah ini. Mari kita jaga persaudaraan di daerah ini. Mudah-mudahan yang terpilih bisa menjadi pemimpin yang baik, yang bisa mengayomi. Dan buat kandidat lain yang belum terpilih, mudah-mudahan pada masa-masa akan datang dan pasti ada hikmah yang telah Allah janjikan yang lain. Kita sebagai seorang yang beriman, level rukun iman yang terakhir, berani dan kita terima takdir Allah, beriman kepada Allah, pada takdir Allah yang baik dengan yang buruk. Kita beriman semuanya. Karenanya mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang ajib. Pribadi yang apa? Ajib. Ajib itu aneh, unik. Dapat musibah kita bersabar, dapat anugerah kita bersyukur. Jadi tidak berlebihan, biasa-biasa saja. Ashkurukum ala husni istimaikum. Hadhihi nasihati fa in qabiltum nasihati fa innan nasihata agla ma yuhabu wa yubau. Wa akhiran, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Ibu Ama, Ama tolong di